Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan beberapa teman saya akan memaparkan tentang usaha makanan hot dog bal, di mana usaha ini dibuat oleh saya, Risma, dan beberapa teman saya yaitu Sabila, Nurul, serta Hesti. Selanjutnya, untuk pembahasan pada kali ini dibagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama ada rangkuman eksekutif, profil usaha, dan detail produk yang dihasilkan. Untuk bagian yang kedua ada lokasi usaha, pasar dan pemasaran, serta persaingan. Dan yang bagian terakhir akan membahas tentang organisasi dan gambaran keuangan dana analisa investasi. Yang pertama, rangkuman eksekutif. Hot dog bal merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan bahan dasar ceker ayam dan saus sambal pedas Korea. Dog bal atau ceker pedas merupakan makanan jalanan yang kerap tersedia di berbagai sudut kota di Korea dan cukup populer di kalangan masyarakat Korea karena cita rasanya yang khas dan berkesan bagi penggemar hidangan pedas. Hot dog bal merupakan adaptasi dari makanan tersebut namun dengan penyesuaian cita rasa selera Indonesia. Usaha hot dog bal dijalankan oleh 4 orang founder yang merupakan teman satu angkatan saat kuliah. Mereka adalah saya, Risma Ayu Oktavianti, Nurul Indasah, Ami Mutia Hestiwi, dan Sabila. Posisi founder dalam usaha ini juga merupakan tenaga kerja sehingga untuk sementara usaha ini tidak memerlukan tenaga kerja lain. Usaha ini akan berlokasi di Kota Magelang, di mana target utama pemasaran produk ini yaitu para akademia dan ibu rumah tangga yang menyukai kuliner dengan cita rasa pedas. Untuk total investasi awal yang diperlukan ialah sebesar Rp500.000. Dana ini digunakan untuk membeli sejumlah peralatan dan bahan-bahan produksi yang diperlukan. Apabila sisa, akan digunakan untuk kepentingan lain yang membutuhkan biaya tambahan. Selanjutnya, saya akan memaparkan profil usaha. Untuk nama usaha sendiri yaitu hot dog bal. Bidang usahanya merupakan bidang makanan, dan pemilik usahanya ada saya, Risma Yoktavianti, Sabila, Nurul Indazah, dan Ami Mutia Hestiwi. Untuk moto, Dog Bar Korea dengan cita rasa Indonesia. Target segmen pasar dari yang kita rencanakan yaitu untuk para akademia, ibu rumah tangga, penyuka makanan pedas, dan penyuka makanan Korea. Untuk lokasinya, kita berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Untuk produk yang dihasilkan, hidangan ceker. Detail produk yang dihasilkan. Usaha yang dihasilkan oleh hot dog bal ialah hidangan ceker saus pedas Korea dengan cita rasa Indonesia, meliputi beberapa varian. Di antaranya yaitu hot dog bal level 1, level 2, dan level 3. Serta pilihan ukuran yang bervariasi mulai dari mini sampai dengan combo. Dapat pula ditambahkan dengan topping keju quick melt dengan tambahan biaya tertentu. Kemudian untuk lokasi usaha, dapur utama hot dog bal berlokasi di Kota Magelang, Jawa Tengah. Hot dog bal dijual melalui sistem open order, serta hanya menerima pesanan take home. Lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang dekat dengan target utama pemasaran hot dog bal, yaitu dari golongan akademia dan ibu rumah tangga. Lokasi dapur utama hot dog bal terletak di sekitaran kampus Universitas Tidar, SMP Negeri 1 Magelang, sekolah-sekolah lainnya yang ada di dekatnya. Oleh karenanya, lokasi ini termasuk strategis karena dekat dengan target pemasaran utama kami. Selanjutnya adalah pasar dan pemasaran. Sistem pemasaran pada produk hot dog bal ini adalah dengan melalui pre-order yang disediakan dalam kurun waktu tertentu. Informasi pre-order dapat diakses melalui akun sosial media founder hot dog bal tersebut. Sementara untuk pemesanan dapat dilakukan melalui kontak person yang terdapat dalam selembaran pre-order. Hot dog bal hanya menerima pesanan take home, sedangkan untuk pembayaran bisa dilakukan secara COD atau melalui aplikasi tertentu. Kondisi pasar. Saat ini semakin banyak masyarakat yang tertarik dengan budaya Korea.
Salah satu budaya Korea yang sangat diminati adalah di bidang kulinernya. Mulai dari makanan tradisional hingga makanan-makanan yang biasa dijual di pinggir jalan. Hodakbal merupakan salah satu makanan khas dari Korea. Hidangan tersebut ialah ceker saus pedas Korea, dan seiring dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat akan budaya Korea, kami percaya bahwa ke depannya pasar usaha ini akan dapat berkembang dengan sangat baik. Ditambah lagi dengan adanya penyesuaian cita rasa sesuai selera masyarakat Indonesia, maka kami optimis untuk dapat merambah ke pasar yang jauh lebih luas. Persaingan. Pesaing utama dari usaha Hodakbal ini adalah usaha sejenis yang telah memiliki nama serta telah mendapatkan apresiasi terlebih dahulu dari masyarakat. Beberapa usaha juga telah turut melakukan konsep penyesuaian selera dan cita rasa masyarakat Indonesia. Namun, sejauh ini belum ditemukan usaha besar yang fokus mengolah hidangan ceker saus pedas Korea. Hidangan ini hadir untuk dapat menciptakan suatu hal baru di mana masyarakat mampu mengingat cita rasa khas ceker saus pedas Korea. Dengan menciptakan suatu inovasi varian dakbal baru yang tentunya dapat menarik minat masyarakat luas. Usaha ini dilaksanakan secara kekeluargaan dengan mengedepankan asas saling bahu-membahu. Membangun usaha ini diharapkan agar bisa digemari dan bisa berkesan bagi masyarakat. Berikut adalah struktur organisasi singkat yang terdapat dalam usaha Hodakbal. Terakhir adalah gambaran keuangan dana analisa investasi untuk usaha Hodakbal yang kami pilih. Untuk investasi meliputi pisau, talenan kayu, baskom, wajan, panci, solet, irus, kompor gas, dengan total investasi sebesar Rp610.000. Untuk biaya operasionalnya meliputi penyusutan dari alat-alat investasi, yaitu pisau 2 buah, talenan kayu 2 buah, baskom 2 buah, wajan 1 buah, panci 1 buah, solet 3 buah, irus 2 buah, kompor gas 1 buah. Dengan rumus untuk pisau, talenan kayu, baskom, wajan, panci, solet, dan irus, kami menggunakan rumus 1/36 kali harga total yang digunakan. Kemudian untuk kompor gas terdapat 1/60 kali harga yang ditetapkan, sehingga total penyusutan sebesar 12.500. Tidak ada pembulatannya, jadi nilainya tetap yaitu 12.500. Kemudian ada biaya variabel meliputi biaya-biaya yang dinamis dipergunakan, yaitu bahan-bahan seperti itu. Ada ceker 2 kg, kurang lebih 2 kg, dapat 48 biji dengan harga 20.000 per kilonya, sehingga totalnya 40.000. Kemudian ada minyak goreng 1/4 liter atau 250 ml untuk harga satuan yaitu 3.500, sementara yang digunakan kurang lebih Rp1.000. Tidak lebih dari 250 ml, sekitar sedikit untuk dipergunakan menumis bumbu. Kemudian ada bawang merah dan juga bawang putih. Kami beli untuk satuan biasanya 5.000, bukan, maksudnya satuan itu satu paket gitu, biasanya kami beli 5.000. Itu dipergunakan tidak seluruhnya, sehingga kurang lebih yang dipakai itu sekitar 5 siung per bawang, yaitu 5 siung bawang merah dan juga 5 siung bawang putih, itu maksimal, sehingga yang dipakai mungkin Rp1.000. Kemudian ada cabai rawit dan juga cabai merah. Kembali lagi untuk harga yang biasa dibeli itu Rp5.000. Kemudian yang dipakai tidak seluruhnya, sehingga ya sebagian besar mungkin 2/3-nya. Jadi
yang dipakai total harganya itu Rp3.000. Kemudian ada bumbu lainnya itu untuk satu paket bumbu yang meliputi ketumbar, laos, salam dan sebagainya itu Rp10.000. Yang dipakai tidak seluruhnya, tentu saja hanya sedikit saja, sehingga estimasi mungkin Rp2.000. Kemudian ada kecap bungkus kecil yang saset 2.000, itu juga tidak dipakai seluruhnya, mungkin seperempatnya, sehingga Rp500. Kemudian kemasan Mika itu 20.000, dipakai hampir seluruhnya, sehingga kami bulatkan sebesar Rp20.000. Kemudian untuk ongkos kirim ada 15.000 per liter, tidak per liter tapi ya satuannya 15.000 pembulatannya, tapi tidak dipakai seluruhnya, sehingga yang dipakai hanya Rp10.000. Kemudian ada gas 3 kg, harga satuannya itu untuk isi ulang gas Rp25.000, namun yang dipakai tentu saja tidak seluruhnya, sehingga kami bulatkan Rp3.000 saja, sehingga total biaya variabel yaitu Rp80.500. Untuk Rp105.500 ialah dana yang dikeluarkan untuk beli karena memang dimulai dari awal Rp105.500, namun dana yang benar-benar digunakan ialah Rp80.500. Kemudian ada perhitungannya. Biaya total ialah penjumlahan antara penyusutan dan juga biaya variabel, biaya penyusutan dan juga biaya variabel. Totalnya adalah Rp93.000, satuannya rupiah. Kemudian ada pendapatannya itu untuk satu bungkus ukuran normal hot dog ball itu ada 2 buah ceker ayam, sehingga kalau kita memiliki 48 per 2 itu sekitar 24 dikalikan Rp5.000, sehingga penghasilan kita ialah Rp120.000. Kemudian untuk keuntungan ialah pendapatan dikurangi biaya total, yaitu Rp120.000 dikurangi Rp93.000 ialah Rp27.000. Kemudian BC rasionya yaitu pendapatan per biaya total, pendapatannya ialah Rp120.000 per Rp93.000, sehingga didapati nilai sebesar 1,2903225581, dibulatkan saja 1,3 seperti itu. Kemudian ada BEP harga produksi, yaitu biaya total per produksi. Didapati biaya total sebesar Rp93.000, sementara kuantiti produksi atau kemasannya itu 24 bungkus, sehingga didapati nilai BEP harga produksi sebesar Rp3.875 per bungkus. Kemudian BEP volume produksi ialah biaya total per harga satuan, biaya totalnya Rp93.000, kemudian harga satuannya dipatok Rp5.000 per bungkus, sehingga didapati BEP volume produksi ialah 18,6 kemasan. Kemudian untuk pengembalian modal yaitu biaya total per keuntungan, biaya totalnya Rp93.000, kemudian keuntungannya ialah Rp27.000, sehingga didapati nilai 3,4444 atau dibulatkan dengan 4 periode. Kemudian ada payback period, merupakan investasi dibagi keuntungan dalam periode. Investasi sebesar Rp610.000 per keuntungannya yaitu Rp27.000, sehingga didapati nilai 22,5925929, dibulatkan lagi 23 periode.